Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke part 2 untuk outlook satu minggu ke depan ya, tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 tentunya. Lanjut pembahasan di pair forex-nya, kita awali dari GBP USD. Untuk level area SRP-nya itu sudah saya tarik. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, sebagai batasan overnya resisten 3 dan resisten 4 itu jatuhnya di kisaran 1.3029 sampai dengan 1.3080 atau zona yang di blok biru. Kemudian support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 1.2487 sampai dengan 1.2436. Zona tengah atau sebagai pivot itu berada di kisaran level area 1.2758 dengan batas area atas itu 1.2784, batas bawah itu di kisaran level area 1.2733. Cuman untuk minggu depan ini GBP USD saya tidak mengantisipasikan harga ini bergerak di atasnya resisten 2 weekly yang berada di 1.2928 ya. Saya lebih prefer antisipasi itu, mengingat pergerakan itu nanti diawali di bawah support pertama weekly saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten minor yang berada di kisaran level area 1.2690. Kalaupun misalkan terjadi histori low minggu ini dijebol, masih ada potensial koreksi ke atas, mungkin saya lebih prefer itu nyari ancang-ancang sell upsell itu di antara zona tengah atau sebagai pivot weekly. Setelah adanya konfirmasi pembalikan arah, mungkin akan saya pertimbangkan untuk masuk ancang-ancang cari stop sell, tetapi dari segi targetnya TP1 itu balik lagi di kisaran level area 1.2650 sebagai physical price level, kemudian TP2 maksimal itu berada di kisaran support 2 weekly yang berada di 1.2589. Untuk saat ini saya lebih prefer netral dulu. Yang pertama, kalau kita lihatin dari segi time frame satunya, mungkin saya akan pantau di history low minggu ini. Untuk minggu depan ini di break atau tidak. Yang saya khawatirkan kalau misalkan di break, ada dua skenario. Potensial terjadinya koreksi retest di level area resisten pertama weekly sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke bawah, atau dia koreksi yang lebih tinggi retest di zona tengah atau sebagai pivotnya. Kalau misalkan bertahan, ini mungkin akan ada potensial baru drop ke bawah menuju support 2 weekly. Kesimpulannya untuk GBP USD ini minggu depan planning utama masih tetap cari ancang-ancang setup sell. Perhatikan di level area. Yang pertama adalah history low-nya 1.2657, ini dijebol atau tidak. Kalau misalkan tidak dijebol, untuk swing itu mungkin cari di kisaran level area di antara 1.2784 sampai dengan 1.2733. Mungkin untuk skenario buy itu masih belum ada, nanti kita lihatin kalau memang planning day trade ada, mungkin saya akan update di video yang selanjutnya. Untuk Euro USD, dari segi time frame 4, level area SRP juga sudah saya tarik. Resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.1052 sampai dengan 1.1006. Kemudian sebagai batas tengah atau sebagai pivotnya itu berada di kisaran level area 1.0756 dengan batas atas itu berada di 1.0783, batas bawah itu berada di kisaran level area 1.0736. Support pertama weekly itu berada di 1.0698, support 2 itu berada di 1.0605, dan sebagai batasan over untuk minggu depan ini, resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran level area 1.0513 sampai dengan 1.0467. Planning masih tetap wait and see, cari ancang-ancang setup sell. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4 ini kan pergerakan untuk minggu depan ini diawali di atasnya resisten support pertama weekly dan di bawah zona tengah atau sebagai pivot. Masih ada potensial ini mungkin akan kedorong ke atas. Kurang lebih nanti kita pantau dulu sebagai batasan atas itu 1.0783 ini dijebol atau tidak. Kalau misalkan dijebol, secara otomatis skenario sell ini akan ke pending. Kalau misalkan tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Harga ini bergerak balik di bawahnya zona yang di blok abu-abu ini, mungkin skenario sell akan aktif. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 1.06675, TP2 itu sementara ya berada di 1.0605. Kalau misalkan saya gambar untuk planningnya, sementara masih ada satu dulu, saya akan tunggu pergerakan kalau misalkan terjadi koreksi ke atas. Dengan batas stop loss itu idealnya itu berada di atasnya resisten pertama weekly, ruang gerak itu sekitar 100 pip. Tetapi dari segi targetnya, kalau misalkan dapat harga di atas, tentunya ini sebagai planning swing ya. Kalau nargetin di history low itu
risk to reward nggak masuk. Tetapi kalau mau nargetin TP1 berada di support 2 weekly, ruang gerak 125 pip ini tentunya sih lebih oke. Batas maksimal TP2 ya ambil di support 3, ruang gerak sekitar 217 pip. Nanti kita lihatin progresnya dia mampu bergerak ke atas atau tidak. Kalau misalkan bergerak ke atas dan zona sebagai batas atas konfirmasi 1.0783 pembulatan ini aman, ini ada dua planning untuk naruh stop loss, bisa di atasnya resisten pertama atau di tengah-tengah di antara 1.0783 sampai dengan 1.0821. Ini mungkin taruh di tengah-tengah, ruang gerak sekitar 70 sampai dengan 75 pip. Ini tentunya sih oke. Jadi kesimpulannya Euro USD planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell, statusnya adalah wait and see terlebih dahulu. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD dari segi time frame 4, batas atas sebagai resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran 0.6812 sampai dengan 0.6845 pembulatan. Tentunya saya nggak berharap AUD USD ini tren ke atas ya, tetapi saya lebih pantau itu penerusan planning yang ada di minggu yang sebelumnya, tetap cari ancang-ancang setup sell, tetapi sebagai batas bawah support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 0.6466 sampai dengan 0.6434. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, hati-hati zona tengah atau sebagai pivot itu berada di 0.66400 pembulatan kurang lebih di sini. Batas atas itu 0.6655, batas bawah itu 0.6623. Pergerakan untuk minggu depan ini diawali di atasnya support pertama weekly dan di bawah zona pivot. Masih ada potensial ini mungkin akan sedikit sideways. Nanti kita tinggal tunggu aja break ke atas atau tidak. Kalau misalkan break ke atas, harga ini mampu bergerak di 0.6655, masih ada potensial mungkin akan retest di resisten pertama weekly 0.6682 sampai dengan batas maksimal sebagai psiko press levelnya ada di 0.6700. Baru mungkin ada potensial mungkin drop secara signifikan, itu kalau misalkan kedorong ke atas. Tetapi kalau misalkan koreksinya itu nanti harga ini tertahan dan tidak ada penutupan dari segi time frame 4 atau daily tutup di atasnya 0.6655, mungkin skenario sell ini akan aktif ketika harga ini keluar dan bergerak di bawahnya 0.6623 dari segi time frame 4 ataupun daily. Kemudian skenario sell kalau misalkan sudah aktif ya, sebagai targetnya TP1 itu berada di history low minggu ini yang berada di 0.6574, TP2 itu berada di 0.6531. Kalau misalkan saya gambar untuk planningnya, masih tetap cari ancang-ancang setup sell dengan catatan adalah batas atas 0.6655 ini tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di bawahnya zona yang di blok abu-abu, mungkin skenario sell ini akan aktif. Tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di story low, ruang gerak sekitar 46 pip. Kemudian TP2 itu ruang gerak sekitar 90 pip yang berada di 0.6531. Tetapi dari segi jarak stop lossnya itu antara 40 sampai dengan 45 pip, berada di atasnya zona 0.6655, kasih ruang gerak. Secara otomatis skenario sell ini akan tercancel kalau misalkan ada pergerakan harga ini dari segi time frame 4 ada penutupan di atasnya 0.6655. Kesimpulannya AUD USD wait and see, planning masih tetap cari ancang-ancang setup sell. USD CAD, pergerakan untuk USD CAD kalau kita lihatin dari segi time frame 4, support 3 dan support 4. Support 3 dan support 4 itu jatuhnya di 1.3586 sampai dengan 1.3558. Zona tengah atau sebagai pivot itu berada di 1.3735, batas atas 1.37500, batas bawah itu 1.37200 pembulatan. Sebagai zona overnya, resisten 3 dan resisten 4 itu jatuhnya di kisaran 1.3885 sampai dengan 1.3912. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4, pergerakan open market di minggu depan ini di antara zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 1.3735. Skenario-nya masih tetap buy. Ada dua skenario. Yang pertama adalah ini nanti harga ini mampu turun ke bawah atau tidak. Kalau misalkan mampu turun ke bawah, skenario buy itu akan ada lagi kalau misalkan history low yang berada di 1.36800 ini tidak dijebol ke bawah, ada konfirmasi pembalikan arah,
harga bergerak balik di atasnya 1.36900, mungkin skenario buy ini akan aktif, tetapi dari segi targetnya TP1 itu berada di 1.3773, TP2 itu berada di 1.38300 pembulatan. Ini untuk skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua itu kalau misalkan tidak mampu terkoreksi lebih dalam lagi, skenario buy itu akan ada lagi kalau misalkan harga ini mampu tutup dari segi time frame 4 atau daily bergerak balik di atasnya 1.37500 sebagai konfirmasinya, mungkin skenario buy akan aktif, tetapi dari segi targetnya TP1 berada di Physico price level yang berada di 1.3800 sebagai TP1-nya, TP2 itu sama 1.3829. Kalau misalkan saya gambar untuk skenario yang pertama ini, planning adalah buy selama batas bawah tidak dijebol zona yang di blok biru ini, dengan resiko stop loss itu kurang lebih antara 35 sampai dengan 40 pip, tapi saya lebih memilih kasih ruang gerak untuk stop loss 40 pip. Dari segi targetnya TP1 ruang gerak sekitar 70 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 125 pip. Untuk skenario yang kedua itu planning juga buy, tetapi syaratnya adalah harga ini tidak mampu bergerak di bawahnya ya 1.3721 atau 1.37200 sebagai Physico price level. Ada konfirmasi dari segi time frame 4 bergerak balik di atasnya 1.37500, skenario buy ini akan aktif, tetapi dari segi jarak stop loss ruang gerak sekitar 40 pip. TP1 itu 1:1 berada di history high-nya, ruang gerak juga sama 140 pip, TP2 75 pip, ini tentunya sih oke. Kemudian USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss hati-hati dari segi fundamental akan ada rilis suku bunga, tetapi fokusnya di press conference-nya itu nanti isinya apa. Kalau misalkan dovish, USD Swiss ini akan bergerak cepat ke atas, tapi kalau misalkan hawkish ini mungkin akan menuju support 3 dan support 4 weekly yang berada di kisaran level area 0.8810 sampai dengan 0.8784. Kemudian zona tengah atau sebagai pivot itu berada di kisaran level area 0.8943, batas atas 0.8955, batas bawah 0.8930. Resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 0.9077 sampai dengan 0.9102. Pergerakan untuk minggu depan ini diawali di bawah support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 0.8910 pembulatan ya. Nanti kita liatin progresnya ini, akankah hari Senin itu kedorong ke bawah atau tidak. Kalau misalkan kedorong ke bawah, perhatikan di support 2 weekly, kalau saya tarik ke kiri, di sini juga ada zona rally, base rally besar, dan zonanya karena ini besar, saya ambil pucuk bawah kurang lebih ya. Kalau saya tarik ke kanan lagi, yang bertepatan di level area zona support 2 weekly 0.88 pembulatan, itu zona yang di blok oranye ini yang mungkin akan menjadi zona pantau untuk ancang-ancang cari setup buy pertama. Kalau misalkan harga ini nanti kedorong ke bawah dan sebagai batas bawah 0.88400 tidak dijebol, tinggal tunggu konfirmasi harga bergerak balik di atasnya 0.88600, skenario buy ini mungkin akan aktif. Tapi dari segi targetnya TP1 berada di zona tengah atau sebagai pivot, TP2 itu berada di history high atau sebagai Physico price level itu berada di 0.9000. Ini untuk skenario yang pertama. Skenario alternatif adalah kalau misalkan harga ini tidak mampu bergerak mencapai level area support 2 weekly, idealnya ini tunggu dulu sebagai konfirmasi batas atas zona tengah atau sebagai pivot ini dijebol, baru nanti cari koreksinya. Kalau misalkan nanti setelah jebol level area atas koreksinya itu tidak mampu bergerak balik di zona yang saya blok biru ini, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, baru nanti ya keluar atau bergerak di atasnya 0.8910. Ini mungkin skenario buy yang kedua akan aktif. Kalau misalkan saya gambar, planning buy itu akan ada lagi selama zona yang di blok oranye ini tidak dijebol ke bawah, ada konfirmasi harga bergerak balik di atasnya 0.88600, skenario buy akan aktif, tetapi dari segi jarak stop lossnya 45 pip. Untuk targetnya TP1 ruang gerak sekitar 80 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 128 pip. Untuk skenario yang kedua, planning juga sama, buy, tetapi pastikan sebagai batas konfirmasi 0.8955 dijebol dulu, baru cari koreksinya. Kemudian setelah jebol dan terkoreksi, sebagai batas bawah zona yang di blok biru ini, harga tidak bergerak di bawah level area tersebut, tinggal tunggu aja, cari sendiri di atasnya 0.89
10 ya, baru skenario buy ini akan aktif. Tetapi dari segi stop lossnya 35 pip. Untuk targetnya TP1 itu berada di kisaran level area history high itu sama 0.8900 sebagai physical price level, ruang gerak sekitar 80-an pip. TP2 itu berada di resisten 2 weekly, ruang gerak sekitar 110 pip. Kemudian terakhir adalah USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen sebagai batas pantau history untuk minggu lalu itu kan tutup di 157.37 ya. Sebagai batas overnya, resisten 3 dan 4 itu 160.37 sampai dengan 161.00 sebagai physical price level. Support 2 itu berada di kisaran 154.87. Sebagai batas over bawah, support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 153.600 sampai dengan 152.96. Karena pergerakan untuk minggu depan ini diawali di atas zona tengah atau sebagai pivot dan sudah keluar di 157.300, ada potensial ini mungkin akan retest history high yang berada di 158.25 baru terkoreksi ke bawah, menguji sekali lagi di antara zona tengah atau sebagai pivot itu yang pertama, atau bisa jadi membuat zona rally, base rally di sini juga bisa sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke atas ya. Jadi ada dua skenario USD JPY untuk minggu depan ini. Kemudian targetnya TP1 159.100 atau 160.37 sebagai TP2. Kesimpulannya untuk USD JPY ini planning masih tetap buy. Hati-hati di level area support pertama weekly 156.14 ini juga sebagai batas zona pantaunya. Kalau misalkan harga ini bergerak ke bawah dulu, ini mungkin ya pantau di sini dulu. Saya lebih memilih netral, tidak ada entry posisi apapun. Tetapi kalau misalkan pergerakan dari bawah dan harga ini mampu bergerak balik di zona tengah atau sebagai pivot, mungkin skenario buy itu akan ada lagi. Kalau misalkan saya gambar untuk skenario alternatif di 156.14 ini saya skip dulu, mungkin saya akan update di video di Senin ataupun Selasa malam ya. Cuman untuk skenario planning utama masih tetap baik, tetapi nanti kita liatin progresnya dulu. Kalau misalkan dia jebol di history high-nya dan terkoreksi ke bawah, selama batas bawah zona pivot tidak dijebol, ini mungkin skenario buy akan aktif, tetapi dari segi stop lossnya ruang gerak sekitar 80 pip, tetapi dari segi targetnya TP1 itu ruang gerak sekitar 180 pip, TP2 itu ruang gerak sekitar 300-an pip. Ini kalau misalkan pergerakan ini nanti ya, harga ini bergerak di atas history high minggu ini, jebol koreksi, skenario buy akan aktif. Kemudian skenario alternatifnya, kalau misalkan untuk day trade kita liatin dulu dari segi time frame H1. Kalau berani merisikokan hari Senin di sesi Asia ya, harga ini tidak bergerak balik atau sideways kecil di antara zona yang di blok abu-abu, lebih memilih pergerakan ke atas. Perhatikan aja history high terdekat. Kalau misalkan harga ini mampu bergerak langsung di 157.500, ini mungkin untuk day trade skenario buy akan aktif, tetapi dari segi stop lossnya, idealnya stop lossnya itu berada di bawah zona tengah atau sebagai pivot weekly, ruang gerak sekitar 70 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu berada di story high-nya, ruang gerak sekitar 75 pip, TP2 itu berada di kisaran 160 pip yang berada di resisten kedua weekly. Ingat, jadikan video ini hanya sebatas sebagai gambaran aja ataupun referensi aja, jangan dijadikan patokan apalagi sinyal. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Ingat, jangan overload, jangan overtrade. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.